Shalom, selamat pagi untuk saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali lagi dalam Rema Pagi kita. Pada kesempatan ini, sebelum kita beraktivitas, mari kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya saya mengajak sahabat Rema untuk berdoa. Kita berdoa. Segala pujian, hormat kami dan syukur kami bagimu ya Tuhan. Sepanjang malam boleh kami lalui dengan baik oleh karena pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Pada pagi hari ini kami boleh menikmati indahnya kasih dan kemurahan Tuhan. Kami boleh bernafas kembali, kami boleh bersuka cita kembali, itu semua karena kebaikan-Mu. Bapa, sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari Roh Kudus Tuhan boleh mempersiapkan setiap hati kami untuk memahami, mendalami, dan mengerti apa yang hendak disampaikan oleh kebenaran firman Tuhan melalui hamba-Mu. Kami siap mendengar firman-Mu dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini saya mengajak kita semua untuk membuka Alkitab kita dari kitab 1 Timotius pasal 4 ayat 12. Saya akan membacakan untuk kita semua. Saudara-saudari boleh mengikutinya di bawah judul perikop Tugas Timotius dalam menghadapi pengajar sesat. Demikian firman Tuhan. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berdasarkan ayat yang sudah kita baca secara bersama-sama, saya mengangkat satu tema bagi kita, yaitu kriteria pemimpin. Sekali lagi, kriteria pemimpin. Nah, dari ayat yang sudah kita baca, ini merupakan suatu pesan yang begitu mendalam dari seorang Paulus kepada Timotius. Nah, Timotius ini adalah anak rohani daripada Paulus sendiri. Dia dipercayakan untuk memimpin suatu jemaat. Namun pada waktu itu, jemaat atau pemimpin yang memimpin jemaat pada saat itu harus memiliki umur yang matang. Jadi ada standar umur tertentu. Namun berbeda kasus dengan Timotius ini. Sekalipun dia muda, dia dipercayakan untuk menjadi seorang pemimpin. Tentu Timotius memiliki rasa ketakutan, memiliki rasa kecemasan dan juga kekhawatiran ketika diberikan kepercayaan untuk memimpin jemaat pada saat itu. Tapi saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimanapun situasinya, bagaimanapun posisi kita atau keadaan kita, ketika dipercayakan untuk memimpin suatu organisasi, memimpin suatu kelompok, memimpin suatu acara atau apapun itu, kita harus menjadi pemimpin yang terbaik. Banyak orang yang memimpin, tapi sangat disayangkan, mereka tidak mampu menjadi pemimpin yang terbaik. Mereka kebanyakan menjadi pemimpin yang menguntungkan diri sendiri. Tapi untuk kasus ini, kita bisa belajar dari seorang Timotius bahwa menjadi seorang pemimpin itu perlu memenuhi kriteria pemimpin, sehingga saat memimpin suatu organisasi, suatu kelompok, atau apapun itu,
dapat berjalan dengan baik, kita dapat menjadi seorang teladan, kita dapat memberhasilkan satu kelompok yang kita pimpin. Nah, dalam hal ini, dari firman yang sudah kita baca secara bersama-sama, 3 hal kriteria pemimpin yang perlu kita periksa di dalam diri kita. Apa iya saya punya kriteria kepemimpinan ini? Aduh, saya tidak pantas menjadi seorang pemimpin. Jadi saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ketika dipercayakan memiliki kesempatan, ambil kesempatan itu. Tapi ingat, ada hal-hal tertentu yang harus diperhatikan, yang harus diingat, yang harus dilakukan supaya tidak menyimpang dari kriteria pemimpin yang baik, supaya tidak salah di dalam menjadi seorang pemimpin. Hal yang pertama yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, baik saya atau saudara-saudari atau bapak ibu yang memang sedang memegang kepercayaan kepemimpinan, pertama, ingat bahwa kita membutuhkan yang namanya keberanian. Kriteria pemimpin yang pertama memiliki yang namanya keberanian. Kita melihat di ayat 12 tadi, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Di sini kita bisa melihat bahwa sebenarnya Timotius ini sekalipun sudah diberikan kepercayaan, tapi ada kegundahan, ada ketakutan dalam dirinya. Sebenarnya saya bisa atau tidak memimpin? Saya bisa tidak ya? Nah, hal itu yang ada di dalam pemikiran seorang Timotius. Tapi oleh karena kekuatan daripada Roh Kudus Tuhan memberikan kita keyakinan, memberikan keyakinan kepada si Timotius ini untuk tidak merasa rendah diri sekalipun dia muda. Jadi kita perlu memiliki keberanian. Untuk apa kita harus memiliki keberanian menjadi seorang pemimpin? Karena kita yang akan dilihat oleh banyak kalangan. Itu yang pertama. Kenapa kita harus memiliki keberanian? Karena kita yang akan membimbing, yang akan mengarahkan anggota-anggota atau teman-teman yang lain yang menjadi rekan kerja di dalam suatu organisasi atau kelompok tertentu. Jadi kita perlu memiliki yang namanya keberanian, karena kita adalah powernya, karena kita adalah yang akan menyuarakan segala sesuatu tentang apa yang sedang kita pimpin. Keberanian penting untuk memenuhi kriteria seorang pemimpin. Keberanian ini berarti adalah suatu sikap untuk mampu tegas di dalam mengambil suatu keputusan. Keberanian ini bukan berarti kriteria sok-sokan, merasa paling bisa. Tidak seperti itu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Keberanian yang dimaksud adalah kemampuan powerful yang dimiliki untuk dapat mewakili timnya untuk menyuarakan sesuatu dan dapat memimpin timnya ke arah yang tepat dengan tujuan yang tepat. Kriteria kedua yang perlu dimiliki oleh seorang pemimpin, afektif yang baik. Kita lihat kembali, jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Nah, afektif yang baik, sikap yang baik sangat jarang dimiliki oleh banyak orang. Afektif atau sikap yang baik sering sekali diabaikan oleh orang. Sikap yang baik, perbuatan yang baik, rendah hati kepada sesama itu adalah hal yang sangat penting. Menanyakan pendapat sesama itu hal yang penting di dalam suatu tim, di dalam kepemimpinan kita. Sikap yang baik memperlakukan orang
lebih baik itu sangat penting di dalam kriteria kepemimpinan. Tanpa sikap yang baik, tapi sikap yang baik bukan kepura-puraan, sikap yang baik murni keluar dari dalam hati kita yang mencerminkan diri kita. Kita perlu memiliki sikap yang baik, pola hidup yang baik dan benar, supaya melalui kita, perbuatan baik kita dapat memimpin orang lain, dapat mengajarkan orang lain, dan dapat yakin tentang setiap perkataan kita. Karena mereka melihat pola hidup kita memang baik. Dan karena pola hidup kita mencerminkan diri kita, maka tim kita, orang-orang yang kita pimpin, tidak akan mengabaikan apa yang hendak kita sampaikan. Hal yang ketiga, kriteria pemimpin yang sangat penting untuk dimiliki, yaitu loyalitas yang tinggi. Kita baca kembali firman Tuhan. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucian. Loyalitas yang tinggi itu merupakan kesetiaan dan mencakup berbagai macam hal lainnya. Kesetiaan terhadap yang kita pimpin, kesetiaan juga kepada Tuhan. Ingat, kita menjadi seorang pemimpin itu karena sudah dipercayakan oleh Tuhan. Karena sudah dipercayakan oleh Tuhan, maka kita setia kepada posisi yang sudah dipercayakan, dan kita juga perlu setia terhadap kelompok, organisasi, atau suatu wadah tertentu yang sudah memilih dan mempercayakan kita memimpin mereka. Loyalitas yang tinggi artinya tidak sekali-kali memiliki pemikiran untuk mengkhianati, tidak sekali-sekali memiliki pemikiran untuk menguntungkan diri sendiri, tetapi loyalitas yang tinggi tertanam dalam diri kita. Jadi di dalam ayat 12 ini, kriteria pemimpin harus kita terapkan dalam diri kita. Yang pertama, memiliki keberanian. Kedua, memiliki afektif yang baik. Yang ketiga, memiliki loyalitas yang tinggi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, barangkali sekarang yang sedang mendengar renungan ini memang sedang memegang satu posisi pemimpin. Jadi, kita yang menjadi pemimpin atau bahkan menjadi calon pemimpin harus merenungkan kebenaran firman Tuhan ini dan menerapkan kriteria pemimpin yang sudah diuraikan ini menjadi pola kehidupan kita. Sebagai penutup, milikilah kriteria pemimpin, pimpin diri sendiri, pimpin orang lain sebagai sahabat, bukan sebagai bos. Demikian firman Tuhan yang boleh saya sampaikan pada saat ini. Selamat menjalankan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Kita tutup dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk firman yang boleh kami dengar bersama-sama pada pagi hari ini. Jadikan kami pemimpin yang memiliki kriteria yang baik sesuai yang diajarkan oleh firman Tuhan, sehingga kehidupan kami senantiasa berkenan kepadamu, dan bahkan dalam kepemimpinan kami di lingkungan kami berada boleh menjadi sesuatu yang penting, sesuatu yang baik, yang dapat memberkati orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa, kami akan mengawali aktivitas kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.